Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami surgawi, kami mengucap syukur atas kebebasan untuk berkumpul dalam nama Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, dan lebih dari itu untuk merenungkan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus akan membimbing kami supaya kami mendengar dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih berada dalam suasana ambang pintu tahun yang baru. Dan saya ingin mengajak kita segenap merenungkan kata-kata dari suatu lagu NKB 189. Baru di dalam pengumuman tadi dan juga di dalam doa syafaat, kita diberitahu dipanggil pulangnya almarhumah Ibu Hilda Mulyawati Hilman. Dan lagu ini dinyanyikan pada kebaktian penghiburan yang berlangsung pada hari Kamis yang lalu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. O Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan kuat kuasamu, o Tuhan Yesus, pegang tanganku. Melalui lagu NKB 189 ini, kita mendapat petunjuk-petunjuk yang baik yang dapat kita hargai dan pegang sepanjang tahun 2021 ini. Dan biar perkataan ini juga merangsang kita untuk merenungkan lebih mendalam lagi siapakah kita dan sekaligus memikirkan apakah itu tujuan hidup kita di dunia ini. Pembacaan Alkitab yang baru dibacakan oleh saudari Nina diambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Dan kemungkinan besar surat ini ditulis dikarang oleh Rasul Paulus waktu dipenjarakan dan merupakan surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan antara lain konteks dari surat ini ialah memberi nasihat kepada Timotius. Dan saya menduga mungkin sekali juga dalam mengarang surat ini Rasul Paulus mengingat akan kata perpisahan Tuhan Yesus dari murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung yang dicantumkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan amanat agung ini sangat penting bagi murid Tuhan Yesus. Sepanjang amanat agung ini diungkapkan apa itu hakikat seorang murid Tuhan Yesus. Sebagaimana kita singgung tadi, waktu Paulus menulis surat 2 Timotius, dia berada di penjara. Dia siap menghadapi masa depannya, apapun yang ada di depannya. Dan dia memberi suatu kesaksian yang sangat mengharukan pada 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 yang bunyinya, mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Namun demikian, dia tetap punya fokus
untuk memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Karena dia tahu siapakah dia. Dan dia tahu apa itu tujuan hidupnya di dunia ini. Saya yakin bahwa setiap kita telah menghadapi kesulitan dan tantangan sepanjang tahun 2020. Disebabkan antara lain pada pandemi COVID. Dan pastilah kesungguhan kita sebagai orang percaya dan murid Yesus diuji. Di dalam surat pertamanya dari Rasul Petrus menyatakan bahwa kemurnian iman kita diuji dengan api, seperti kemurnian emas diuji dengan api. Setahu saya ada 2 jemaat di IPC, keluarga mereka yang membuka toko emas. Satu di kota Muntilan, Jawa Tengah, dan satu lagi di Bondowoso, Jawa Timur. Dan jelas jemaat ini sungguh tahu apa itu bahwa kemurnian emas diuji dengan api. Siapa tahu sepanjang tahun yang lalu, kemurnian iman saudara dan saya seakan-akan diuji dengan api. Supaya menyatakan kemurnian dan kesungguhan iman kita. Bahwa kita bukanlah orang Kristen KTP. Dan bukan secara kebetulan, Rasul Paulus mengawali surat ini mengenai iman yang ada pada Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, sungguh, murni. Tahukah saudara siapakah saudara? Tahukah saudara apa itu tujuan hidup saudara di dunia ini? Kalau saudara dan saya belum jelas siapakah kita yang sebenarnya dan apa itu tujuan atau goal hidup kita, mana mungkin saudara dan saya akan melangkah sepanjang tahun 2021 dengan langkah yang tetap dan tegap. Siapakah kita sebagai orang percaya? Siapakah kita sebagai murid Yesus? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, Rasul Paulus menerangkan demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, Paulus juga menyatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Allah. Yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus adalah duta Tuhan di dunia ini. Ada beberapa hal yang akan kita soroti dari pembacaan tadi, dan alangkah baiknya kalau setiap kita hayati, amalkan, dan sekaligus terapkannya poin-poin ini sepanjang tahun 2021 ini. Poin yang pertama adalah menghadapi penderitaan sebagai prajurit. Menarik sekali bahwa di dalam surat 2 Timotius ini, Rasul Paulus menyinggung penderitaan bagi orang percaya beberapa kali. Ayat 8 dari pasal pertama, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan di susul ayat 12 pasal pertama juga, inilah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kemudian di dalam pasal 3, mulai dari ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikut ajaranku,
cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi salah satu ciri khas orang percaya atau murid Yesus ialah rela menderita bagi Injil Kristus. Kita mengawali kebaktian pagi hari ini dengan menyanyi Kami Puji dengan Riang. Di dalam bait pertama dikatakan kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Artinya kita harus bergumul mengenai dosa yang masih melekat pada kita dan penderitaan yang kita hadapi. Tetapi di dalam Tuhan akan lenyap. Jadi salah paham apabila ada orang yang mengira bahwa Injil Kristus pastilah menjamin hidup penuh dengan kemakmuran dan kesehatan. Jadi kita melihat ayat 3 dan 4 untuk fokus pada poin pertama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapakah seorang prajurit? Dia punya fokus, tidak dipusingkan. Hal kiri kanan tidak dipusingkan oleh hal sampingan. Hal pokok justru diutamakan. Dan bagi kita sebagai murid Yesus, kita dapat lihat misalkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama, di mana Rasul Paulus memberi suatu himbauan bagi kita semua, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Punya fokus. Kemudian seorang prajurit menyenangkan, selalu mau menyenangkan komandannya. Jadi bagi kita, alangkah baiknya kita mau ikut semua petunjuk dan perintah komandan kita, yaitu taat kepada semua perintah dan petunjuk Tuhan. Bagaimana halnya dengan saudara? Apakah hidup saudara mempunyai fokus? Fokus yang jelas dan tegas, yaitu saudara hidup demi Tuhan, bagi Tuhan dan untuk Tuhan? Ataukah saudara digodai, memusingkan diri oleh soal-soal penghidupan sehari-hari? Masih ingatlah di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 6 ayat 32, Tuhan Yesus menyatakan semua itu, jadi kebutuhan penghidupan sehari-hari, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya utamakan kerajaan Allah. Utamakan nilai-nilai dan norma-norma kerajaan Allah. Utamakan hidup di dalam kerajaan Allah. Maksudnya hidup di bawah otorita dan naungan Tuhan. Maukah saudara menyenangkan Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan saudara, dengan semua talenta dan potensi saudara, dengan semua harta milik saudara, dengan waktu saudara? Apakah cita-cita saudara mau serahkan kepada Tuhan Yesus, keluarga diserahkan kepada Yesus, usaha atau pekerjaan, karir diserahkan kepada Yesus, hubungan dengan pacar
diserahkan kepada Yesus, kita masih berada pada ambang pintu tahun baru. Maukah saudara serahkan masa depan saudara ke dalam tangan Tuhan? Prajurit rela ditempatkan dimanapun oleh komandannya, rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandannya. Marilah kita rela bertindak sebagai prajurit. Hal yang kedua, bertanding sebagai olahragawan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Waktu saya di universitas, saya punya rekan seorang wanita, dan waktu ada reuni beberapa tahun yang lampau, saya baru tahu beliau menjadi dulunya, sudah pensiun sekarang, dulunya kepala OTEN, itu salah satu institusi dari TAFE, luar biasa menjadi kepala OTEN. Dan sebenarnya ada 2 jemaat kita dari gereja IPC Renwick yang kerja di OTEN dan mengenal wanita ini, mengenal beliau. Nah, beliau punya beberapa anak perempuan, dan saya lupa 2 atau 3 dari anak perempuannya jago main water polo. Dan sampai dipilih mewakili regu Australia di pertandingan Olimpiade. Dan teman saya, rekan saya ceritakan bahwa selama bertahun-tahun dia harus bangun pagi-pagi sebelum fajar untuk mengantar anaknya ke kolam di ride supaya mereka bisa ikut latihan. Dan akhirnya dipilih untuk regu mewakili Australia di pertandingan Olimpiade. Jadi baik bagi anak maupun bagi orang tua di sini, ini namanya komitmen. Kita dihimbau bertanding sebagai olahragawan. Ini memerlukan fokus dan komitmen, dan juga memerlukan latihan. Dan sekali lagi, saya ingin kasih tantangan bagi kita semua, apakah kita semua mempunyai fokus dan komitmen sebagai murid Yesus? Dan sampai berapa jauh saudara memandang pada goal dan tujuan hidup saudara, yaitu garis akhir hidup saudara. Kalau kita melihat teladan Rasul Paulus, jelas bahwa dia selalu memandang pada goal hidupnya, bahkan bahwa dia memandang pada goalnya itu yang menggerakkan hidupnya sehari-hari. Dan di samping itu, apakah saudara serius melakukan latihan yang lazim dilakukan oleh semua murid Tuhan Yesus, yaitu rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkannya, rajin menerapkannya. Dan di samping itu, rela bergumul dalam doa. Hal yang ketiga yang dapat kita soroti dari pembacaan tadi, bekerja keras sebagai petani. Di dalam ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau saudara lahir dan dibesarkan di kota besar, mungkin Jakarta, mungkin Surabaya, belum tentu saudara punya pengalamannya, tapi bagi saudara yang berasal dari kota kecil, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur khususnya, Pulau Jawa khususnya daripada pulau yang lain, karena Pulau Jawa punya suatu ciri khas bagi petani, karena dengan kerja keras, justru karena ladangnya subur dan cuaca memungkinkannya, bisa 3 kali panen padi. 3 kali, luar biasa. Tapi hanya dimungkinkan karena ya
tanah yang ladang yang subur, cuaca yang memungkinkan, tapi yang diperlukan juga petani kerja keras. Apa yang dimaksudkan bekerja keras sebagai murid Yesus? Itu berarti tidak tahu lelah di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan dalam konteks khususnya saling melayani. Tantangan dan kesulitan yang saudara dan saya alami dan hadapi sepanjang tahun 2020 pasti akan menunjukkan sampai berapa jauh saudara dan saya sungguh saling melayani, sungguh saling memperhatikan. Jadi ada 3 hal yang dapat kita pikirkan secara khusus dan yang dapat kita terapkan dari pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Yang pertama, menghadapi penderitaan sebagai prajurit. Yang kedua, bertanding sebagai olahragawan. Dan yang ketiga, bekerja keras sebagai petani. Surat Paulus ke Timotius yang kedua ini juga harus dilihat dalam konteks Paulus tidak tahu lelah, tidak pernah berhenti, tetap membimbing, tetap menatar, dan tetap memuridkan Timotius. Beberapa kali Timotius dipanggil, disebut sebagai anaknya. Paulus ingin menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus, yaitu murid Yesus yang memuridkan. Dan di dalam ayat yang pertama dan kedua dari pembacaan kita tadi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yaitu Timotius dihimbau untuk memuridkan yang lain, yang juga akan memuridkan yang lain lagi. Ada gereja di kota Sydney yang pada saat ini mengalami goncangan. Dan saya tadi sebelum kebaktian sempat tukar pikiran dengan Pak Joni mengenai masa depan IPC. Masih ada masa COVID, masih ada pergumulan pakai tempat untuk ibadah dan pelayanan. Coba pikirkan, para hamba Tuhan dan para pemimpin gereja ABC sedang mendoakan bagaimana gereja akan bertumbuh. Anggotanya, kalau sungguh-sungguh murid Yesus, sungguh murid Yesus yang konsekuen, pasti akan memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau ini menjadi suatu kenyataan, anggota pada umumnya memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, pasti akan menarik orang baru yang saat ini belum mengenal Tuhan. Dan akan ditarik supaya percaya kepada Tuhan. Waktu saya menghadiri kebaktian penghiburan untuk Ibu Hilda pada Kamis yang lalu, begitu saya masuk ruang ini, saya lihat di layar nama lengkapnya, Hilda Mulyawati Hilman. Pikiran pertama, karena saya baru tahu nama lengkapnya, Mulyawati berarti hati yang mulia. Dapat diartikan hati yang memuliakan Tuhan. Dan kalau setiap anggota IPC mempunyai kesungguhan sebagai murid Yesus, itu hanya dimungkinkan karena kesungguhan hati kita sekalian. Dan hal yang kedua, murid Yesus yang mau memuridkan, yaitu sungguh saling melayani dalam kasih. Semoga Tuhan akan melindungi, mendahului dan
memberkati kita sekalian sepanjang tahun yang baru, satu persatu, pribadi lepas pribadi, tapi lebih dari itu, seluruh keluarga besar IBC Renwick. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.